terus kuwi sing ajur. Ajur. Nah ini boleh ono sampai kono. Kok karyonya ditutup ya? Ini lagi ditutup. Ditutup kalban. Zaman dulu di zamannya Berna. Makanya semburat akhirnya tambah di pedestrian, di bokal tambah semburat. Tapi tidak melaku, tapi mau Berna, coba iya. Tapi kan jurusnya zaman ini, saat dulu zamannya Burisma bangun ini ya. Kok zamannya siapa? Zamannya Joko Dolok balik. Sing tanggung jawab, iki. Pak, ini loh Pak. Eri tanggung jawab, Eri. Ajur. Ajur. Makanya banyunya muter, Pak. Ya Allah, ya Karim. Apa ini? Ini melak aku meneh nanggone daerah Gayung Sari. Tambah parah mana, Pak? Kita hari ini sudah mulai mengerjakan titik-titik yang ada kondisi banjir. Karena target saya adalah kontrak kinerja dengan teman-teman PU Bina Marga itu adalah kontrak kinerjanya mengurangi genangan banjir di Surabaya. Bukan hanya mengerjakan beberapa enggak. Mengerjakan pedestrian ya enggak, tapi bagaimana terkonek satu dengan yang lainnya. Kalau kita mau lihat sekarang di daerah Panglima Sudirman, ini gambar Panglima Sudirman. Di Panglima Sudirman ini sebenarnya ada langsung yang ke Kayun di sini. Kayun ini ada riol. Riolnya ini langsung masuk ke Kayun, tetapi tidak pernah ada saluran bebannya di sini. Jadi setelah Panglima Sudirman, posisinya di sini itu adalah Patung Joko Dolok ini. Patung Joko Dolok dulu PWI. Dulu larinya itu semuanya ke Panglima Sudirman. Dari sini juga lari ke Panglima Sudirman, lari masuk ke Pompa Gradi. Nah ini yang jadi gak iso bebannya nang kene. Dulu waktu sebelum di pedestrian, itu banyune noto. Ketika dibuat pedestrian besar, akhirnya tampungannya kan besar. Gak dilebokno mrene. Silakan ternyata dari yang besar tadi, kalau orang kita melihat ini pedestriannya besar. Ternyata teman-teman tadi lihat banyak kan, dari yang besar tiba-tiba menciut jadi 60. Sekorong meter di 60, ya bubar, akhirnya banjir. Karena itu nanti untuk mengatasi wilayah yang ada di Panglima Sudirman, kita akan buat 2 meter dari Kayun riolnya sampai dengan Panglima Sudirman. Terus yang dari PWI kita akan larikan ke belakangnya berkisar tadi, beban, itu dimasukkan langsung dimasukkan ke arah pompa Kenari, masuk ke sana. Jadi bebannya nanti yang ada di Joko Dolok itu tidak terlalu terbebani. Di Joko Dolok dia ada 2 nanti, bisa masuk ke Kenari, bisa masuk ke pompa Gradi. Dan di dalam tadi yang di pompanya, di dalam riolnya, nang riol sing ono nang jerone pompa Kenari tadi, itu ternyata ada pedestrian besar. Tapi setelah saya masuk di dalamnya, itu udah dicili. Makanya saya suruh bongkar karena riolnya besar. Berarti apa? Sekarang yang sudah terbangun tadi itu burung konek kabeh. Tapi kalau kita lihat dari atas konek kabeh. Tapi ternyata dalamnya konek tapi ada yang kecil, ada ini yang kita perbaiki. Dari seperti yang ada di riol Kenari kita perbaiki. Dan di situ harusnya di riol Kenari itu hubungannya dengan yang ada di Praban ini. Posisi nang Praban ini. Posisi di Praban ini nih, sampai Siola itu larinya juga ke pompa Kenari. Ini seharusnya ketika ada riol Belanda itu sampai dengan Tidar itu gak banjir kudune. Kenapa nang Keranggan itu banjir? Karena dia tidak ada crossing ke arah riol Belanda ini. Harusnya masuk ke riol ini. Kalau teman-teman tadi juga mau lihat di bawahnya yang kita injak ini, itu ada riol sebenarnya, ada riol Belanda, tapi ketutupan sampai box culvert. Jadi biar pada waktu bangun box culvert itu nutup riol, harusnya box culvertnya itu ditinggikan, tapi bawahnya harusnya dibongkar sampai tembus ke riol. Jadi cukurnya tambah 2 meter plus cukurnya riol 3 meter. Makanya lewong itu harusnya nggak boleh banjir. Tadi ini saya minta, sudah saya buka mulai kemarin, saya mau cari riol ini harus saya bongkar, harus saya bersihkan sampai ketemu dengan Kenari tadi, rumah pompa Kenari.
Karena ki riolnya ketutupan box, jadi bongkari box dhisik, engko riol kok digoreng pirang meter, oke dibongkar mana riol. Jadi saya minta kepada teman-teman PU Bina Marga, nek wajah nggarap kok kalvet meneh, iku ya nah ono riole manfaatkan jadi satu kesatuan, jangan ditutup riolnya. Karena kita akan semakin tinggi dan itu semakin bagus itu. Karena dulu mungkin pemikirannya adalah riolnya buntu ya. Kayak aku malah tak keruk riolnya. Riolnya dikeruk, diplongno, nah itu kok sambil ditambah vokal itu bagus, menambah ketinggian. Tapi untuk sementara saya hanya ingin melihat ketika beban banjir yang ada di Keranggan itu saya mau crossingkan dulu ke riol Belanda ini sampai ke rumah pompa Kenari. Keranggan banjir apa enggak? Sambil saya mencari riol yang tembus ke Jalan Tigan. Kudune ono kudune ono, gak mungkin tidak ada. Tapi kan semua tertutup semua lah. Ini yang insya Allah kalau sudah terkoneksi semua, maka yang di pusat tengah kota sudah bisa kita atasi. Jadi ini satu area. Karena itu saya bilang kan, kalau ngerjakno banjir itu gak iso di satu titik. Satu titik contohnya di Panglima Sudirman banjir. Sudah kita buatkan box sendiri terus dibentuk nggak iso. Tapi kalau sudah ngerjakan banjir itu dalam satu area, satu wilayah. Jadi kita tahu lagi dari depannya Marriott. Itu ternyata dari 2 meter jadi sudah senti. Yo banjir mana? Teko Kenari. Melbune cilik. Nah ini yang harus kita besarkan. Besarkan sampai ketemu posisi tembok Malang mana? Tembus nanggone apa itu? Blauran. Nanti Blauran jika kita crossingkan lagi. Kita crossingkan ke jalan yang riolnya di Kenari tadi. Nah ini yang kudu dikonek-konek no. Jadi saya mohon terus teman-teman saling koreksi. Juga teman-teman nanti moga-moga lah dengan pembangunan yang sudah kita lakukan ini wilayah pusat kota juga bisa kita selesaikan. Karena hari ini kita ke wilayah pusat kota, tapi insya Allah kita juga mengerjakan di waktu yang sama sampai dengan Desember itu adalah wilayahnya selatan, mulai dari Ketintang sampai Gayung Sari, Injoko, sampai di PT Sier. Itu juga kita kerjakan. Sampai ke daerah Medoanayu sing iki banjir wayahe rob. Iku kok soalnya rumah pintu pompane didekek nanggone pojoke laut. Lah iki sampean tutup sing dhewe tambah ore. Karena gak itu banyu, makanya dibuka. Tambahnya gak kelem sing kelem. Nanggone pandugone. Nah ini apa? Harusnya rumah pintu air tidak di sana. Rumah pintu airnya itu adalah ketika sudah mau masuk ke pemukiman. Jadi tambahnya itu banyu. Nah ini koreksi-koreksi kemarin sudah kita lakukan. Termasuk di Dharma Wangsa nanti. Nanti kita keliling lagi lah kapan di Dharma Wangsa. Karena Dharma Wangsa juga sama. Bebannya larinya ke Kali Dani semua. Padahal sing ke Biliton itu lebih dekat ke arah pembuangan sungai yang ada di posisi mana di posisinya Rumah Sakit Siloam yang langsung bisa masuk ke Kalimas. Sementara yang kita lakukan ketika kita sudah ada pedestrian, terus sudah ada riolnya, kita lakukan dengan cara swakelola. Tapi kalau yang tadi, yang kita membuat jalan, membuat crossing, membuat saluran, kita menggunakan anggaran. Tapi resiko yang ini kita kerjakan karena kan wis dikerjakan anggaran gede. Ono riule gak dimanfaatkan ya kita bongkar pedestriannya yang bawah ya, bukan pedestrian yang atas, yang bawah untuk tembus ke riolnya. Itu kita lakukan swakelola. Tapi nanti bisa dilihat ke teman-teman PU ya, yang posisi crossing kemana, ke Kenari, terus tadi yang jalan Kenongo, posisi yang tadi kita lihat, yang posisi ada di Jalan Kenongo itu 13 miliar. Jadi dari Panglima Sudirman sampai seberangnya kita buatkan saluran itu masuk ke Kenari tadi ya, itu 13 miliar. Terus yang kita potong dari Bekisar tadi masuk ke dalam kurang lebih 3 miliar. Yang lainnya kita kerjakan melalui swakelola. Karena apa? Wis ono salurane kari ngonek-ngonek tok. Karena apa? Setelah kita masuk ke dalam, salurannya ono kabeh. Tapi gak konek satu dengan yang lain, jadi dodoli bilangnya. Karena di Bongkenongo tadi itu ada crossingnya juga nanti Pak ya? Ada. Jadi yang di Bongkenongo langsung crossing ke riolnya Kayun, yang orang jual tanaman-tanaman itu. Nah kalau dia itu sudah ada tidak nang sungai, kenapa diputer wadah sampai nang rumah Gadi? Ya banjir. Gak kuat. Kalau dulu kuat. Tapi sekarang ketika semakin banyak bangunan, semakin banyak rumah, kan bebannya semakin beda, semakin berat. Makanya kita potong-potong saluran-saluran itu sudah crossing langsung masuk ke sungainya. Berarti crossing baru itu Pak? Crossing baru. Jadi satu memang jumlah penduduk nambah, jadi terus yang kedua hujannya alamnya juga semakin tinggi, bebannya air semakin banyak. Tapi kita sebagai manusia, duwe dong ilmunya,
apa nampung banyu nih, makanya kita potong ke riul-riul tadi. Estimasi selesai kita di bulan November, Desember tanggal 7 ya. Semuanya jadi saya sudah sampaikan ke teman-teman, semua proyek pemerintah itu STT satunya maksimal 15 Desember. Tidak boleh sampai lebih dari 15 Desember. Kecuali ada dalam kondisi tertentu ya. Karena kondisi ini adalah untuk menampung. Jadi saya juga sampaikan, kalaupun nanti atasnya belum 100%, tapi salurannya sudah terkoneksi. Jadi ketika ada hujan, aliran airnya juga sudah bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya. Karena ternyata kalau banjir ini, seperti teman-teman tadi lihat ke dalam pun, ya mau koneksi ini kalau satu saluran dengan saluran yang lainnya belum konek. Kita minta kepada Kadis PU Bina Marga, fiber optik itu jangan ditaruh di dalamnya pedestria, di dalamnya blok. Tadi saya masuk yang ke dalam tadi, itu gak karu-karuan jero nih. Loh ini kan untuk menghambat air tuh. Kalau dia tuh ngelembreng, nah ini saya minta semua yang ada panggil teman-teman untuk naruh di atasnya atau taruh nang pinggir. Di luar box. Di luar box jangan. Kecuali kalau di box itu sudah ada ductingnya. Jadi mlebu ada beri ducting. Teman-teman itu sudah dikasih tahu. Harusnya tuh nempel di boxnya, itu diklem. Klem. Ternyata ambil konco-konco iki dilepon atau ditempel nodong ini, wis dikai songgoan. Ini dari atasnya, lele waya kena banyu ngelembre, wis gak karu-karuan. Jadi di dalam itu gak karu-karuan, itu yang membuat banjir. Akhirnya lek ono sampah nyantol nang gone aliran iki wis gak mlaku banyu ini. Ayolah sama-sama lah memperbaikinya. Untuk PU Bina Marga untuk segera lelang investasi ducting. Jadi ducting itu nanti di seluruh wilayah Surabaya ada ducting. Jadi undang investor itu, nggak apa-apa. Sehingga nanti semua kabel, baik itu fiber optik, kabel telepon, kabel listrik bisa masuk ke dalam ducting itu. Jadi rapi, kotanya rapi. Paling nggak rodo angel PLN lah, ini sama guna nisor.